Agar mereka takut padamu, atau biarkan mereka mengambil kesempatan ini untuk melihat kelemahanmu. Agar ke depan bisa lebih intensif, selain dua kemungkinan itu. Jika Anda ingin melupakan masa lalu, dan menginginkan kerja sama yang ramah dan tulus dengan mereka, kemungkinannya hampir nol. Sinta terdiam sejenak. Dia tahu bahwa apa yang dikatakan Tama benar. Pada saat ini, dia memang harus lebih keras dan mengatur otoritas kepala keluarga. Hanya, satu orang melawan seluruh direksi. Yang membuatnya kurang lebih seperti Surai, dan tidak tahu persis harus mulai dari mana. Tama berbicara saat ini, saya mendapat kesan bahwa di sebagian besar kelompok, saham dan hak suara sesuai dalam proporsi yang sama jika seseorang memegang 10% saham. Dia memiliki 10% hak suara jika seseorang memiliki lebih dari 51% saham. Hak suara juga lebih dari 51%, secara teoritis. Dia adalah pemegang saham mayoritas pengendali mutlak kan? Sinta sibuk berkata, benar Pak Renza, itu benar. Tama menambahkan, tetapi untuk banyak grup besar, karena banyaknya bisnis. Banyak pemegang saham, dan penawaran umum saham, dilusi ekuitas sangat kuat. Dan di banyak grup besar, pemegang saham tunggal terbesar memegang saham. Mungkin terkadang hanya 20 hingga 30% kan? Ya, Sinta dengan jujur berkata, sebagian besar perusahaan yang terdaftar seperti ini. Ambil Apple, yang memiliki kapitalisasi pasar lebih dari 2 triliun dolar. Pemegang saham terbesar, Pioneer Group, hanya memiliki sekitar 7% saham. Tama mengatakan, jadi dalam hal ini perlu diterapkan sistem saham up. Merampas hak suara pemegang saham lain tanpa merampas sahamnya. Bahkan jika Anda tidak dapat mencapai kepemilikan absolut lebih dari 51%. Anda setidaknya harus bertujuan untuk mengambil lebih dari 51% hak suara di tangan Anda. Hanya dengan begitu Anda dapat memastikan bahwa orang lain tidak dapat menggoyahkan fondasi Anda. Mengatakan bahwa Tama menambahkan, kamu harus ingat, hari ini adalah hari di mana para pemegang saham paling takut padamu. Tidak masalah jika kamu membiarkan mereka membayar harganya hari ini, setelah hari ini. Ketakutan mereka terhadap Anda akan hilang, jadi Anda harus memanfaatkan kesempatan itu. Ketika Sinta mendengar ini, seluruh orang tercerahkan. Tama benar, anggota dewan saat ini pasti semua seperti tersangka. Yang telah melakukan kejahatan dan sedang menunggu hukuman. Mereka semua siap menerima hukuman sendiri. Dan jika dia tidak mengambil kesempatan ini untuk menekan mereka, kemudian mereka akan menciptakan perasaan impunitas setelah hari ini. Dalam hal ini, mereka hanya akan menjadi lebih arogan. Memikirkan hal ini, dia segera berkata kepada Tama. Tuan Renza, terima kasih atas pengingat Anda, saya mengerti. Nanti saya akan mengadakan rapat pengurus dan meminta seluruh pengurus menyerahkan diri. Semua hak suara sesuai dengan kepemilikan saham mereka sendiri. Tama tersenyum puas, kalau begitu aku akan menunggu kabar baikmu. Saat itu, salah satu manajer hubungan masyarakat kelompok berjalan dengan tenang dan berkata kepada Sinta. Ketua, Inspektur Duncan Allen dari NYPD ada di sini, katanya ada sesuatu yang penting untuk ditanyakan kepada Anda. Sinta mengerutkan kening dan berkata, dia seharusnya ada di sini untuk masalah Zachary. Biarkan kamu mengurus masalah ini dengannya, aku punya masalah lain, jadi aku tidak akan bertemu dengannya. Menir PR segera mengangguk dan berkata, oke, kalau begitu saya akan berkomunikasi dengannya. Sinta hendak berbicara ketika dia mendengar Tama di telepon berbicara. Nona Faye, karena Duncan berlari ke arah Anda, maka Anda sebaiknya bertemu dengannya dan melihat apa yang sebenarnya dia inginkan. Oke, Sinta segera setuju dan berkata kepada Menir PR, biarkan Inspektur Allen masuk. Tama berbicara saat ini, Nona Faye, Anda tidak perlu menutup telepon, saya ingin mendengar apa yang ingin dia lakukan. Baik, Tuan Renza, kata Sinta dan memasukkan ponsel ke sakunya. Beberapa saat kemudian, Duncan masuk dengan langkah besar. Setelah dia melihat Sinta, dia bertanya langsung ke intinya.
Nona Fei, di mana Nona Raya Su yang datang ke New York bersamamu? Aku punya sesuatu untuk ditanyakan padanya secara langsung. Mendengar Duncan tiba-tiba bertanya tentang Raya, hati Sinta tiba-tiba menjadi tegang. Dia tahu bahwa identitas Raya relatif sensitif, dan jika Duncan memperhatikan Raya, dia takut dia sudah mencurigai kepala front bencana. Dan dia juga sangat jelas, Duncan langsung ingin menemukan Raya. Pasti dia telah mengetahui bahwa Raya dan dirinya datang bersama dari informasi masuk. Mereka tentu tidak bisa main-main dengan Duncan saat ini. Kalau tidak, jika dia menawar untuk tidak melepaskannya, pasti akan ada masalah. Di ujung telepon yang lain, Tama mendengar Duncan menanyakan Raya. Juga menyadari bahwa Duncan pasti menganggap Raya sebagai terobosan. Pada saat ini, hatinya tidak bisa tidak menunjukkan kekecewaan. Dia membiarkan Raya mengawal Sinta ke Suriah, hanya setelah menganggap Raya benar-benar kredibel. Sebagai seorang wanita, juga nyaman untuk perlindungan dan perawatan dekat Sinta. Alasan untuk ini adalah karena situasi yang tiba-tiba. Dan kebutuhan untuk membawa Sinta kembali untuk mewarisi keluarga Fei. Dan wajar saja jika Raya mengantarnya ke New York pada waktu itu. Tetapi sekarang dia menyadari bahwa dia seharusnya tidak membiarkannya memasuki New York. Begitu dia masuk, dia secara alami akan meninggalkan informasi masuk. Dan ketenaran Raya relatif besar, tidak bisa dihindari untuk ditonton. Jadi, dia segera mengirim pesan teks ke Raya dengan ponselnya WeChat, isinya adalah, "Raya, Duncan telah mengawasimu, dia ada di keluarga Fei. Anda segera meninggalkan New York, melalui saluran khusus kembali ke Indonesia. Biarkan Joshua menyelesaikan sisa masalah." Setelah pesan dikirim, dia mendengar telepon, Sinta berkata kepada Duncan, "Inspektur Allen, saya memberanikan diri untuk bertanya, saya ingin tahu mengapa Anda mencari Nona Su?" Duncan tidak ambigu dan berkata langsung, "Ada informasi bahwa dia telah bergabung dengan Catatschlismik Front beberapa waktu lalu. Jadi saya ingin berkonsultasi dengannya tentang hal-hal yang berkaitan dengan front." Sinya berkata dengan sangat serius, "Inspektur Allen, Nona Su adalah tamu saya di New York. Dan dia memasuki AS melalui jalur hukum dan juga merupakan pemegang kartu hijau. Jadi tidak pantas bagimu untuk datang ke sini secara agresif. Untuk mengajukan pertanyaan padanya ketika dia tidak melakukan kejahatan apapun." Duncan berkata dengan suara dingin, "Nona Fei, menurut hukum AS, saya memiliki hak untuk bertanya yang didukung oleh hukum dalam yurisdiksi tanggung jawab saya. Jadi saya juga berharap Anda tidak mengganggu penegakan hukum saya yang normal." Mendengar ini, Sinta tahu bahwa Duncan tegas, jadi dia berpikir dalam hatinya, "Tuan Renza sedang mendengarkan melalui telepon sekarang, saya pikir dia pasti akan memberitahu Raya. Untuk merespons terlebih dahulu, bagaimanapun juga aku harus mengulur waktu untuknya." Memikirkan hal ini, dia membuang sikap ramahnya sekarang dan berkata dengan sangat tegas, "Inspektur Allen, saya tahu Anda berhak mengajukan pertanyaan. Tapi aku juga punya hak untuk menolak menjawab pertanyaanmu." Duncan dengan dingin mendengus, "Nona Fei, saya tahu Raya ada di markas grup Fei Anda. Jika Anda mengizinkan saya bertemu dengannya, maka saya tidak akan membuat masalah ini terlalu sulit bagi Anda. Tetapi jika Anda bersikeras menentang saya, maka jangan salahkan saya karena membuat seluruh grup Fei Anda terkunci." Sinta mengangguk, "Jika Inspektur Allen merasa perlu untuk memblokir, saya tidak punya masalah dengan itu. Tapi saya ingin mengingatkan Inspektur Allen, memblokir grup Fei memerlukan dokumen otorisasi hukum. Belum lagi saya punya begitu banyak wartawan di sini sekarang yang bersiap untuk mundur. Jika Anda memblokade mereka di dalam juga, Anda lebih baik memiliki alasan hukum yang cukup." Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe.
Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.